Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain membawa spanduk, Relagama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa CS ini, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan kita. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismond dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu karena Rusio dan Rismond ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan, tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat, termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti. Baik di podcastnya maupun di di pernyataannya, bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismond malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya, dicari banyak ahli. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi kesana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Dan tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas seputar-putar komentar netizen ya. Di sini teman-teman terdapat komentar netizen
Ini adalah mutlak kebenaran bagi masyarakat cerdas. Pastilah sepaham-paham ini yang dikatakan dalam tayangan ini benar. Benar nyata, fakta kebenaran pasti terungkap. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen ya. Dipakai Jokowi sekarang sudah ada editan foto-foto ijazah itu. Ada pemalsuan, harus dicek umur ijazah itu. Kapan dicetak supaya ketahuan palsunya ijazah Jokowi pasti palsu. Ya teman-teman, selain itu terdapat juga komentar netizen. Coba ijazah batu Jokowi beda lagi, ijazahnya sekarang di tangan Hakim KIP. Beda lagi ijazahnya sama Bonatua, beda lagi ijazahnya di KPU. Beda lagi ijazahnya di tangan Waska Polri, beda ijazahnya waktu dia ngaku ijazahnya sama Bapak Presiden. Pasti ijazah baru diedit palsu. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Jokowi nggak berani nunjukin ijazahnya karena aspal. Rakyat semakin cerdas, yakin bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Kalau asli tentu dari dulu ditunjukkan dengan bangga. Ya teman-teman, selain itu terdapat juga teman-teman komentar. Semuanya sudah dikoordinir dari APH-nya, buzernya agar ijazah tersebut tidak dipublikasikan dan memang ijazah tersebut gaib. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Harusnya malu yang bela Jokowi itu muter-muter aja. Sengaja yang ngulur-ngulur waktu goblok-goblok. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Maunya jangan diakui ijazahnya, barunya harus ijazahnya waktu diserahkan ke KPU. Waktu dia wali kota dan juga ijazahnya waktu gubernur dan juga ijazahnya waktu dia presiden. Harus kita akui ijazahnya, kalau ada kebedaan harus ditindak pidana karena ada ijazah pemalsuan nanti. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Maunya jika Jokowi dan termul siapa yang memperkarakan ijazah Jokowi akan dipenjara, makanya termul pengacaranya selalu nakut-nakutin dengan penjara-penjarakan. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Jangan berpikir menipu warga NKRI itu akan aman melenggang begitu saja. Karena alay itu ada dan cepat dirasakan. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Sungguh sangat memalukan kalau memang benar palsu. Sementara rektor dan jajarannya malah seakan menutupi. Apa malah membela, sangat merusak integritas UGM. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Air sudah keruh dari atas sampai ke muara. Keruh pak. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Kenapa hukum takut sama Jokowi? Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Intinya Jokowi jadikan negara dan bangsa Indonesia bagai mainan dan leluconnya. Seluruh isi dari pemerintahan tunduk dan patuh. Kapan negara akan maju kalau terus-terus begini? Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar betapa jahatnya hal yang sangat mudah tapi Jokowi malah muter-muter. Masya Allah, orang kok seperti itu. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Jika Jokowi sesuai sanjungan termal presiden baik, jujur dan sederhana, gak mungkin menimbulkan kegaduhan. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Pada waktunya akan meledak sangat dahsyat gerakan rakyat dan mahasiswa untuk mengadakan revolusi, bahkan menepalkan semua bentuk kejahatan yang diperbuat oleh bekas presiden dan semua para pendukung dan pembelanya serta kroni-kroninya. Hanya menunggu waktu dengan memancing kemarahannya rakyat dan mahasiswa atas semua kejahatan dan pengkhianatnya pada rakyat dan negara. Bahkan akan lebih besar dengan demo revolusi 1998. Tapi kenapa negara diam, tidak mampu membaca gelagat seperti ini? Urusan ijazah yang jelas-jelas sudah palsu, tapi masih didiamkan dan bahkan dibela serta dilindungi. Dan yang saya sangat bikin muak, kenapa Prabowo diam serta membiarkan dalam kasus ini. Ya kesannya ciut dan gentar pada si raja pembohong dan terkesan melindungi. Semoga saja semua elemen masyarakat bergerak untuk memakzulkan Prabowo dan wakilnya agar kasus bekas presiden bisa
kelar dan rampung. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Syarat jadi presiden dan wakil presiden harus dipajang ijazahnya di Istana Negara atau di museum biar rakyat melihat ijazah presiden dan wakil presiden biar rakyat puas. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar netizen. Jika benar palsu, ada apa? Ada yang salah siapa? Kok dari dulu saya curiga pada KPU-nya yang sungkan dan santai atau kontrol kurang baik. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar 10 tahun masyarakat dibodohi sama Mulyono ini. Kedepannya tidak akan terjadi lagi. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar semoga kebohongan akan terbongkar biar negara ini bersih dari penjilat-penjilat dan kebohongan dari para pemimpin. Jika kebohongan ini tidak terbongkar akan ada terus kasus-kasus seperti ini. Ya teman-teman, selain itu juga teman-teman terdapat komentar kebenaran jangan sampai kalah dengan kebohongan, karena jika kebohongan ditutupi ini menang hancurlah semuanya. Selain itu juga teman-teman terdapat komentar masyarakat tidak pernah menang dan Jokowi tidak mau kalah dan malu. Makanya pejabat semua melindungi Jokowi dan Roy Suryo. Sekalipun benar Jokowi tidak mau kalah, pejabat Indonesia. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.